Kalau kita ngomongin tokoh Islam besar, setelah tahun 1500, nama yang paling sering muncul itu Sultan Sulaiman Al-Kanuni, orang yang bikin Kekaisaran Utsmani mencapai masa paling mewah, paling luas, dan paling kuat di hampir seluruh dunia. Tapi, sebelum dia jadi penguasa superpower, hidupnya itu nggak seglamor yang dibayangkan. Bahkan, ada masa di mana dia cuma dianggap anak biasa yang nggak terlalu diperhitungkan. Sulaiman lahir tahun 1494 di Trabzon, dekat Laut Hitam. Ayahnya itu Sultan Selim I, raja yang terkenal keras, tegas, dan ya, cukup bikin orang gemetar kalau lewat. Tapi, menariknya, waktu kecil Sulaiman itu nggak pernah diperlakukan kayak anak emas kerajaan. Bahkan, ayahnya jarang banget bertemu langsung karena sibuk perang di mana-mana. Sulaiman kecil lebih sering diasuh sama ibunya, Hafsah Sultan, yang lembut tapi tegas. Jadi, dari kecil dia punya dua sisi pendidikan: kedisiplinan ala militer Utsmani dan kelembutan ala sekolah istana. Dan disinilah karakter Sulaiman kebentuk. Tegas, tapi punya hati. Sultan-sultan Utsmani biasanya belajar bahasa Arab, fikih, hadis, sejarah, administrasi pemerintahan, seni perang, tapi Sulaiman melangkah lebih jauh. Dia itu haus ilmu, sampai guru-gurunya bilang, anak ini terlalu serius buat ukuran pangeran. Di usia 7 tahun, dia sudah mulai hafalan Al-Quran. Di usia 10 tahun, dia sudah belajar strategi perang klasik, pembuatan peta, sampai matematika militer. Di usia 15 tahun, dia dikirim magang jadi gubernur di beberapa wilayah. Tujuannya, biar dia tahu kerasnya memimpin rakyat, bukan cuma duduk di istana. Makanya ketika sudah dewasa, dia dikenal sebagai pemimpin yang ngerti rakyat, ngerti perang, dan ngerti hukum. Komplit. Nah, kamu bayangin ya, umur 15-18 tahun, orang lain masih pusing mikirin pacaran. Sultan Sulaiman sudah ngurus ratusan ribu rakyat. Sebagai gubernur muda, dia itu turun langsung ke pasar buat ngecek harga, dengerin laporan pajak, ngurus benteng militer, menyelesaikan masalah keamanan. Guru-gurunya bilang, dia itu cepat banget nangkap masalah. Kalau ada kasus pencurian, misalnya, dia nggak langsung hukum pelakunya, tapi dia cek dulu, ini rakyat kelaparan atau memang niat jahat. Cara berpikir kayak gitu bikin dia disukai rakyat. Tahun 1512, ayahnya naik tahta sebagai Sultan Selim I. Hidup Sulaiman langsung berubah drastis. Dia jadi putra mahkota, dan artinya tanggung jawabnya langsung naik level. Tapi, di Utsmani, jadi pewaris itu nggak otomatis aman, karena ada banyak pangeran lain. Sulaiman mulai belajar diplomasi tingkat tinggi, bagaimana negosiasi dengan Eropa, bagaimana menghadapi Persia Safavid, bagaimana mengatur para jenderal, dan ini penting, ayahnya terkenal sangat keras, tapi Sulaiman tumbuh jadi kebalikannya. Lembut, bijak, tapi tetap firm. Kombinasi dua karakter inilah yang bikin dia nanti jadi sultan yang sangat dihormati. Tahun 1520, Selim I meninggal. Sulaiman naik tahta. Umurnya cuma 26 tahun. Bayangin, usia 26 di masa itu, kamu harus memimpin kekaisaran super besar yang wilayahnya menyentuh 3 benua. Begitu dia naik tahta, semua orang awalnya mengira dia bakal jadi pemimpin cupu. Karena gaya dia memang halus dan santai, nggak seperti ayahnya yang galak. Tapi, ternyata, 6 bulan setelah naik tahta, Eropa langsung nyadar, oke, ini anak bukan kaleng-kaleng. Karena dia mulai mengambil keputusan besar yang mengubah peta kekuatan dunia. Sebelum kita masuk ke panic-looking besar itu nanti, kita bahas dulu ciri khas utama Sulaiman, sistem hukumnya. Dia dapat gelar Al-Kanuni, artinya pembuat undang-undang. Selama pemerintahannya, dia menyusun hukum pajak yang lebih adil, membenahi sistem tanah, memperketat anti korupsi, membangun sistem keamanan kota, memperbaiki hukum laut. Bayangin, di era 1500, dia sudah punya konsep hukum modern yang bikin Utsmani bertahan ratusan tahun kemudian. Saking rapinya, Eropa sampai bilang, undang-undang Sulaiman lebih maju daripada aturan banyak kerajaan Kristen waktu itu. Yang bikin dia beda dari pemimpin lain adalah, Sulaiman itu suka seni. Dia penyair. Dia bikin syair cinta buat istrinya, harem. Dia suka arsitektur. Masa pemerintahannya itu disebut zaman keemasan Utsmani, bukan cuma karena perang aja, tapi budaya dan seni berkembang luar biasa. Arsitek fenomenal Mimar Sinan, yang bikin masjid-masjid megah Utsmani, hidup di zamannya. Begitu Sulaiman duduk di takhta, dia langsung ngasih salam kenal ke Eropa, menyasar Belgrad. Belgrad ini kota super penting di Eropa Tengah, dan selama ayahnya hidup, kota itu sulit ditembus. Pasukan Utsmani selalu mentok, tapi Sulaiman beda. Dia melihat Belgrad bukan cuma kota,
tapi pintu gerbang masuk ke jantung Eropa. Kalau Belgrade jatuh, seluruh Eropa Timur bakal gemetar. Tahun 1521, Sulaiman meluncur dengan armada dan artileri terbesar Utsmani. Saat itu, dan hasilnya, Belgrade jatuh cuma dalam hitungan minggu. Satu kota itu langsung mengubah peta politik Eropa. Para raja Kristen mulai panik. Bahkan, Paus pun bilang telah datang badai dari timur. Setelah Belgrade, Sulaiman gak berhenti. Target berikutnya, kerajaan Hungaria. Hungaria waktu itu adalah benteng utama Kristen Eropa. Kalau Hungaria kalah, jalan menuju Wina bahkan Eropa Barat terbuka. Tahun 1526, terjadilah pertempuran Moh CS. Ini salah satu perang paling menentukan dalam sejarah. Pasukan Hungaria dipimpin Raja Louis II masih muda, baru sekitar 20-an. Tapi mereka sudah siap dengan kavaleri berat yang terkenal kuat. Namun, Sulaiman punya strategi dan artileri modern. Banyak sejarawan bilang perang ini cuma berlangsung 2 jam. Dan hasilnya, Hungaria hancur total. Raja Louis II meninggal saat mundur. Hungaria runtuh. Wilayahnya terbagi 3, dan sebagian besar jatuh ke tangan Utsmani. Kemenangan di Moh CS membuat Sulaiman dikenal sebagai penguasa 3 benua. Tahun 1529, Sulaiman melanjutkan ekspansinya dengan target terbesar, menaklukkan Wina Austria. Kalau Wina jatuh, Eropa Barat seperti Jerman, Italia, dan Prancis bakal terbuka lebar. Pasukan Utsmani datang membawa ribuan meriam dan ratusan ribu prajurit. Warga Eropa ketakutan, sampai ada yang bilang jika Sulaiman menundukkan Wina, dunia Kristen berakhir. Tapi cuaca nggak berpihak. Salju turun lebih cepat. Hujan besar bikin meriam terjebak lumpur. Logistik terhambat. Akhirnya pengepungan gagal. Bukan karena lemah, tapi karena alam bener-bener ekstrem. Namun, Eropa tetap trauma. Sulaiman tetap dicatat sebagai penguasa muslim yang paling dekat menaklukkan Eropa Barat. Sulaiman bukan cuma jago di darat. Di laut pun dia punya kartu terus besar. Khairuddin Barbarossa, jenderal laut muslim legendaris. Dengan Barbarossa, Utsmani menguasai Aljazair, mengalahkan armada Liga Suci, mengendalikan laut Mediterania Timur dan Tengah, bikin Spanyol dan Italia ketar-ketir. Di era ini, Mediterania benar-benar jadi danau Ucismoni. Sekarang kita masuk bagian paling manusiawi dari hidup Sulaiman. Di tengah semua perang dan politik, ada satu sosok yang sangat mempengaruhi hidupnya, Harem Sultan atau Roxelana. Harem awalnya seorang perempuan biasa yang dibawa ke istana sebagai budak. Tapi kecerdasannya luar biasa, dan dia cepat banget menarik perhatian Sulaiman. Yang bikin heboh adalah Sulaiman menikahinya. Ini langka banget karena Sultan biasanya nggak menikah secara resmi. Harem bukan cuma istri, tapi juga penasihat. Dia punya pengaruh kuat. Mereka kirim surat-surat cinta yang masih disimpan sampai sekarang hangat, puitis, dan menunjukkan sisi lembut Sulaiman. Tapi, pengaruh harem juga memicu konflik terutama dengan putra mahkota Mustafa, yang akhirnya membawa tragedi. Di masa Sulaiman, seni benar-benar berkembang. Tokoh utamanya adalah Mimar Sinan, arsitek jenius. Dia membangun Masjid Es Lemanie, jembatan megah, kompleks pendidikan, pemandian umum, infrastruktur kelas dunia. Bahkan, beberapa sejarawan bilang, arsitektur Sulaiman setingkat dengan masa Renaissance di Eropa. Walaupun sudah tua, Sulaiman tetap ikut perang langsung. Di usia 70-an, dia masih memimpin ekspedisi besar ke Hongria lagi. Dan pada tahun 1566, saat mengepung benteng Sujegetiv, kesehatan Sulaiman melemah. Di dalam tendanya, dia wafat, usianya 72 tahun. Setelah memimpin hampir 46 tahun, pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, berita kematiannya disembunyikan dulu, biar pasukan nggak goyah. Setelah perang selesai, baru diumumkan. Sulaiman itu bukan sekadar raja, tapi dia meluaskan wilayah Utsmani sampai puncak terbesar, bikin sistem hukum yang bertahan ratusan tahun, membawa seni, arsitektur, dan budaya Islam ke masa keemasan, menaklukkan kota-kota besar, hampir menguasai Eropa Barat, dan tetap dikenang sebagai pemimpin Muslim paling kuat di era modern awal. Nama Sulaiman the Magnificent bukan pujian dari Muslim, tapi dari Eropa sendiri. Itu menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Dan itulah kisah perjalanan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, pemimpin yang membawa kekaisaran Utsmani ke puncak paling tinggi dalam sejarahnya. Dari seorang anak yang tumbuh tanpa perhatian khusus, menjadi raja yang ditakuti dan dihormati di seluruh dunia. Dia bukan hanya ahli perang, tapi juga pencipta andang-endang, pelindung seni, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Namanya tercatat bukan hanya di buku sejarah Islam, tetapi juga dalam arsip bangsa-bangsa Eropa. Jejaknya membentang dari Balkan sampai Afrika, dari Laut Mediterania sampai dataran Timur Tengah. Jejak yang membuktikan bahwa satu pemimpin bisa mengubah arah dunia.